pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di Istana Teras Republik Mimpi. Tentunya untuk mengikuti Open House Republik Mimpi. Ya, di sini kita bebas curhat apa saja tentang masalah, persoalan, dan kisah kehidupan yang dekat dengan kita. Pastinya. Dan kami juga mengundang pemirsa untuk berinteraksi di 58304050. Ya, dan Mas Iwawan nih, dalam rangka HUT Republik Mimpi yang pertama, kami juga secara serius mengundang siapa saja untuk bisa jadi presenter atau ingin mengirimkan video atau karya dalam bentuk apapun ke republik_mimpi@yahoo.com. Iya, dan sekarang kita lihat siapa saja. Pak Wapres juga sudah tidak sabar, pengen tahu siapa aja sudah ada di teras istana ini. Iya. Iya, gitu. Betul. Ya. Apalagi ada yang cantik-cantik ya. Oke. Mereka adalah Komnas Perlindungan Anak. Iya. Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. IPMG atau International Pharmaceutical Manufacturer Groups. Koalisi untuk Indonesia Sehat. Ya. Oke, dan selain itu juga ada dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia. Dan juga ada Asosiasi Apotik dan Pedagang Besar Farmasi. Dan juga nih ada teman-teman dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Iya. Oke. Seperti tradisi kita ya, kita selalu ingin memperlihatkan siapa-siapa saja sih yang ada di sini. Iya, betul. Kita punya layar tancap yang sangat besar sekali. Inilah satu-satunya istana di dunia yang punya layar tancap. Dan siapakah yang beruntung malam ini masuk ke dalam layar ini? Kita saksikan. Ini dia. Waduh. Ini Pak Wapres. Pak Wapres. Ini sepertinya Kenapa? Ada pantun deh, Iwer. Oh, ada pantun. Ada pantun. Iya. Nasi pakai mecin. Apa? Kepala kenapa itu licin? Pak, bukan Pak. Ini kebetulan tamu kita ini adalah salah satu pemain bola, Pak. Oh, siapa? Keseringan nyundul bola. Pak Wapres mainannya fisik, tapi kan tetap aja ganteng, Pak. Ya, betul. Yang berikutnya kita lihat siapakah? Nah, kalau ini siapa, Pak Wapres? Kalau ini siapa? Dependi. Nanti tolong ya nama dan nomor HP. Ya, baiklah pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa seringkali kita mendengarkan berita tentang peredaran obat palsu. Betul. Dan baru-baru ini ada berita yang cukup mengejutkan, adanya makanan ilegal. Bahkan ada permen yang dari Cina itu mengandung formalin. Nah, ini kan persoalan yang serius juga yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu rekaman gambar berikut. Ini dia. Masih ingatkah Anda, beberapa waktu lalu kita dihentakkan oleh fakta adanya formalin dalam tahu, bakso, mie, dan ikan asin yang beredar luas di pasaran? Kini bahan pengawet untuk mayat itu muncul lagi dalam berbagai jenis permen dan makanan untuk anak. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Sebanyak 564 jenis makanan yang diekspor dari China positif mengandung formalin. Sungguh mengerikan. Kesehatan menjadi barang yang sangat mahal di negeri ini. Bila begitu banyak makanan beracun bertebaran di pasaran, kita pasti jadi bingung mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak. Tidaklah cukup sampai di situ, kekhawatiran kita harus bertambah. Bukan hanya makanan berformalin, pasar kita juga dipenuhi oleh berbagai merek obat palsu. Bila Anda jatuh sakit, Anda harus waspada obat apa yang akan diminum. Boleh jadi obat tersebut adalah obat palsu yang tidak akan membuat Anda sembuh, tapi justru memperparah sakit Anda. Lihat saja, baru-baru ini Polda Metro Jaya berhasil merazia 17 juta butir obat palsu. Obat-obat tersebut dijual bebas di toko-toko obat dan apotik. Karena kemasannya yang meyakinkan, tidaklah mudah bagi kita untuk membedakan mana obat asli dan mana yang palsu.
Maraknya makanan berformalin serta obat palsu di pasaran tentu menjadi teror yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Sama dengan ancaman bom, negara juga wajib melindungi warga dari teror seperti ini. Kita masih ingat dulu pemerintah mampu bertindak tegas terhadap pengusaha kecil yang menaruh formalin dalam tahu dan mie. Kini, tindakan yang keras juga harus diberikan kepada pengimpor makanan berformalin serta pembuat obat-obat palsu. Ya, pemirsa, untuk topik yang kita bahas malam hari ini, kami juga mengundang partisipasi Anda di 58304050. Oke, ya. Pak Wapres langsung aja nih, Pak. Iya. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Ada komentar nggak, Pak, mengenai makanan ilegal dan obat palsu, Pak? Ini sebenarnya rahasia ya. Rahasia? Jadi tolong jangan diceritakan pada siapapun. Oh ya. Apalagi pada lawan politik saya. Serius ya? Ini terlalu dibesar-besarkan. Kok sampai lawan politik dibawa-bawa? Kenapa, Pak? Aduh, Dependi, please dong. Maksudnya, Pak, maksudnya? Ini Dependi ini bagaimana? Maksud saya itu, nah, apalagi ini kan, di zaman seperti sekarang ini, jangan diceritakan pada siapapun maksudnya. Tak heran kalau anda ini sekarang ini terus menjomblo, Dependi. Maaf, Pak, itu nggak ada hubungannya, Pak, nggak ada hubungannya. Kenapa Bapak takut? Maksud saya sekarang ini eranya politisasi gosip. Ngerti maksud saya? Bapak sendiri ngerti nggak dengan apa yang Bapak ucapkan? Jangankan Anda, saya menceritakan saya bingung. Kenapa saya pakai istilah itu, Dependi? Iya. Tapi ceritanya seperti apa, Pak? Jadi maksudnya politisasi gosip itu adalah para politikus sekarang ini gemar sekali menggosipkan orang lain gitu, Dependi. Contohnya yang baru-baru ini Pak Presiden Sibutek Jogja digosipkan menikah sebelum masuk taruna. Iya. Tapi itu gosip murahan. Ini hubungannya sama obat apa, Pak? Obat. Ya dulu waktu itu saya kuliah, Dependi. Pulang kampus sering nonton tukang obat. Oke, ya. Kenapa ketawa? Iya. Enggak, itu masa lalu. Ya. Nah, suatu ketika badan saya terasa tidak enak, Dependi. Lalu? Saya tertarik untuk membeli obat itu. Tukang obat itu mengatakan bahwa obat dia itu bisa menyembuhkan 1000 macam penyakit. Kata dia. Terus Bapak beli? Saya beli. Bapak makan obatnya? Makan, tapi tidak sembuh, Dependi. Saya protes sama tukang obat itu. Kan tukang obat tadi bilang bahwa bisa menyembuhkan 1000 macam penyakit. Betul. Tapi Bapak nggak sembuh, kenapa? Ya dia itu berdalih, Dependi, mengatakan bahwa penyakit saya itu penyakit yang ke-1001. Jadi tak bisa diobati ya, Pak? Baik, Pak Wapres. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang kita mengenai obat palsu dan makanan ilegal ini. Kita juga ada narasumber dari Badan POM yang akan tampil sesaat lagi. Jadi tetaplah open house di sini kita. Enjoy!